Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Tottenham Hotspur terancam kehilangan Harry Kane. Tottenham Hotspur terancam kehilangan penyerang andalan mereka, Harry Kane, pada bursa transfer musim dingin 2021 ini. Seperti diberitakan sebelumnya, striker asal Inggris itu disarankan memanfaatkan momen ini untuk mencari klub yang lebih baik. Pernyataan tersebut datang dari mantan penggawa Tottenham, Jonathan Woodgate. Ia menilai waktu Kane di Tottenham sudah cukup. Terlebih, Kane sendiri sempat mendapat tawaran dari tim sekelas Real Madrid. Atas alasan tersebut, Woodgate menyarankan penyerang 27 tahun tersebut agar tak ragu jika Madrid mengajukan tawaran. Selain itu, menurutnya, hengkang ke Madrid membuat Kane lebih mungkin untuk mendapatkan trofi bergengsi. Manchester United selesaikan proses transfer Amad Traore dari Atlanta. Setelah melalui sedikit drama, MU akhirnya merampungkan transfer Amad Diallo Traore dari Atlanta. Ia diikat kontrak hingga 30 Juni 2025 dengan opsi perpanjangan otomatis setahun. Sebetulnya kesepakatan mengenai transfer Amad Diallo Traore dari Atlanta sudah diumumkan pada 5 Oktober 2020. Kedua klub bersepakat pada harga 40 juta euro atau setara 691 miliar rupiah. Namun sang pemain baru bisa datang pada Januari 2021. Sembari menunggu paspor dan dokumen lainnya. Setelah resmi mendapat paspor Italia, Amad Diallo lantas mengajukan izin kerja untuk bisa memperkuat Manchester United di Liga Inggris. Pesepak bola berusia 18 tahun itu kemudian terbang ke Manchester pada awal Januari 2021 guna menjalani tes medis serta melengkapi dokumen lain. Wabah COVID-19 ancam laga Aston Villa versus Liverpool. Kasus positif COVID-19 kembali mengancam sepak bola Inggris. Kali ini, markas latihan Aston Villa di Birmingham terpaksa ditutup akibat masifnya penularan virus corona. Hal itu membuat status laga babak ketiga Piala FA kontra Liverpool menjadi abu-abu. Aston Villa masih bisa diminta bertanding menghadapi Liverpool apabila memiliki setidaknya 14 orang pemain tersisa di skuad, termasuk dari tim U18 dan U23. Namun status laga itu nantinya akan ditentukan pada menit-menit terakhir. Klopp isyaratkan Liverpool tak beli pemain baru di Januari ini. Banyak fans berharap Liverpool memboyong bek baru. Akan tetapi Jurgen Klopp memupus harapan mereka untuk melihat amunisi baru datang ke Anfield. Klopp memberikan sinyal kuat bahwa Liverpool tak akan membeli pemain karena situasi ekonomi yang tidak memungkinkan saat ini. Tentu saja itu akibat dari belum berakhirnya pandemi virus corona COVID-19. Klopp mengatakan, jika saja situasinya berbeda, ia pasti akan membeli bek baru. Apalagi kondisi keuangan mereka pasti masih akan bagus usai memenangi beberapa gelar dalam 2 tahun terakhir. Sudah pamitan, Sergio Romero segera hengkang dari MU? Sebuah kabar datang dari Sergio Romero. Manchester Evening News mengklaim bahwa Romero kini benar-benar akan meninggalkan MU. Sang kiper baru-baru ini berpamitan kepada staf MU. Ia dilaporkan sudah tidak berlatih lagi bersama Manchester United dan kini berada di Argentina. Kini ia sedang berlatih bersama klub Argentina, Boca Juniors. Ia sudah diizinkan berlatih bersama klub asal Argentina itu. Ia juga dipersilakan untuk mengurus transfernya. Zinedine Zidane absen di latihan Real Madrid. Ada apa? Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane terancam absen mendampingi timnya saat bertandang ke markas Osasuna akhir pekan ini. Protokol COVID-19 menjadi alasannya. Dilaporkan Marca, Zidane tak menghadiri sesi latihan Madrid pada Kamis 7 Januari 2021 setelah melakukan kontak dengan seseorang yang belakangan dinyatakan positif COVID-19. Entrenador asal Prancis itu sudah menjalani tes rapid antigen dan hasilnya negatif. Namun ia masih menunggu hasil tes PCR. Arsenal tuntaskan transfer Omar Rekik.
Arsenal baru menuntaskan transfer Omar Rekik dari Hertha Berlin. Bintang muda 19 tahun ini jadi pembelian pertama The Gunners di bursa transfer Januari 2021 ini. Dia didatangkan untuk skuad U23 Arsenal, bukan untuk tim senior. Biar begitu, melihat potensinya, bisa saja Rekik jadi opsi untuk Mikel Arteta ketika krisis bek melanda. Arsenal baru saja melepas sejumlah bek musim ini. Rekik sendiri mengaku sangat senang bisa bermain untuk Arsenal. Dia masih sangat muda, kesempatan bermain untuk klub seperti Arsenal jelas sangat berharga. Solskjaer butuh segera raih trofi. Manchester United masih belum meraih trofi di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Manajer asal Norwegia itu disebut mesti segera meraih trofi. Solskjaer menjadi manajer MU sejak 19 Desember 2018. Sudah 4 kali Solskjaer gagal mengantarkan MU ke babak final. Yang terbaru, MU disingkirkan oleh Manchester City di Piala Liga Inggris. Ex-pemain MU Gary Neville yang bilang bahwa Solskjaer harus segera mempersembahkan trofi. MU masih mempunyai 3 kesempatan memenangi trofi di ajang Piala FA, Liga Inggris, dan Liga Eropa. Final Piala Liga Inggris, Gary Neville favoritkan City juara. Di final Piala Liga Inggris ada duel Tottenham Hotspur versus Manchester City. Gary Neville memfavoritkan City jadi juara usai menyingkirkan Manchester United di babak 4 besar. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Tottenham Hotspur sejatinya masih tetap oke. Tetapi Manchester City secara khusus lewat performanya saat menyingkirkan United sudah memberi indikasi balik ke performa terbaik. Hal itu yang membuat Gary Neville menjagokan Manchester City juara Piala Liga Inggris musim ini. Ketika Anda melihat City seperti ini, Anda harus menjadikan City favorit. City akan menjadi favorit melawan tim manapun di Liga Premier jika bermain seperti ini, ucap Neville di Sky Sport. Milan sedang bagus, tapi jangan coret Juventus dari persaingan Scudetto. Juventus belum menyerah dalam persaingan gelar merebut Scudetto musim ini. Kemenangan atas AC Milan menegaskan hal tersebut. 3 poin ini disambut sukacita oleh para penggawa Bianconeri, setidaknya jika dilihat di media sosial. Misalnya kiper Wojciech Szczesny yang menegaskan timnya belum habis seperti yang dikatakan orang. Banyak orang yang ingin melihat kami mati, tapi saat ini yang ada kami semakin hidup, ujar kiper asal Polandia itu. Milan tetap diunggulkan menjadi juara setidaknya melihat posisi mereka saat ini. Inter juga masih kuat, begitu pula Roma yang diam-diam menghanyutkan. Namun, Juventus masih bernafas lega dan tak tertutup kemungkinan tancap gas setelah kemenangan ini. Ada sisi positif dari kekalahan perdana AC Milan di Liga Italia. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menilai ada sisi positif dari kekalahan perdana timnya di Liga Italia usai takluk dari Juventus. Meski kalah, Stefano Pioli tetap bersikap tenang. Stefano Pioli justru melihat sisi positif dari kekalahan yang dialami oleh anak asuhnya. Para pemain menundukkan kepala mereka di ruang ganti dan kecewa. Tapi di satu sisi itu sehat bagi kami untuk mengalami kekalahan karena kami tidak merasakan itu sementara waktu, kata Pioli dikutip dari Sky Sport Italia. Saya menepuk punggung mereka lalu mengatakan bahwa mereka harus bangga dengan apa yang mereka capai dalam situasi tersebut, tandasnya. Tampil gemilang di masa peminjaman, ex AC Milan resmi dipulangkan. Berhasil tampil gemilang selama masa peminjaman di Liga Italia, salah satu mantan penyerang AC Milan, Patrick Cutrone, resmi ditarik pulang oleh Wolverhampton. Melansir dari laman Football Italia, Wolves memulangkan Crotone karena sedang mengalami krisis lini serang, di mana penyerang utama Wolverhampton musim ini, Raul Jimenez, harus absen panjang lantaran mengalami cedera serius. Wolverhampton juga berencana mendatangkan penyerang baru dengan status pinjaman, dan salah satu nama yang paling gencar diberitakan adalah Divock Origi. Jack Grealish tak dijual di bursa transfer musim dingin 2021.
Manchester United dan Manchester City siap-siap untuk gigit jari perihal kesempatan mereka merekrut Jack Grealish. Pasalnya, dikutip dari Daily Mail, Villa tidak tertarik untuk menjual kapten mereka pada bursa transfer musim dingin 2021. Pemilik Villa menilai bahwa tenaga Grealish sangat dibutuhkan demi menjaga asa tim bermain di kompetisi Eropa, terutama Liga Champions. Anthony Martial belum bagus-bagus amat, MU harus cari striker baru. Anthony Martial dinilai bukan jawaban yang tepat untuk mengisi posisi penyerang di Manchester United. MU diminta untuk merekrut penyerang baru. Mantan bek Chelsea, Jensen Kandi, mengatakan kalau ia tak terkesan dengan aksi dari sang penyerang dan mengklaim Manchester United masih kehilangan sosok pencetak gol kelas dunia. Datangnya Edinson Cavani memang menjadi angin segar bagi lini depan The Red Devils lewat beberapa penampilannya. Tetapi, Kandi menilai pemain berusia 33 tahun tersebut tentu bukanlah pilihan jangka panjang untuk Manchester United. Karenanya, Kandi percaya MU harus membawa Cavani versi yang lebih muda untuk kembali ke posisi puncak. Mikel Arteta bakal lepas Ozil dari Arsenal dengan satu syarat ini. Mikel Arteta telah mempersilahkan Mesut Ozil untuk cabut dari Arsenal di bursa transfer mendatang, asalkan satu syarat ini bisa dipenuhi oleh sang pemain. Syarat yang dibebankan Arteta kepada Ozil ini bisa membuat sang pemain kembali merumput dan tidak lagi menjadi bintang buangan seperti yang dirinya alami saat ini. Laporan dari Sky Sport menyebutkan jika Mikel Arteta menyatakan kalau Mesut Ozil bisa saja hengkang di bursa transfer musim dingin bulan Januari ini, asalkan ada klub yang mampu menebus mahar yang telah disematkan kepadanya. Real Madrid bakal menderita jika biarkan Sergio Ramos pergi. Real Madrid tidak bisa memandang sepele perkara kontrak Sergio Ramos yang bakal kadaluarsa di akhir musim 2020-2021 ini. Jika Ramos sampai menolak perpanjangan kontrak, Los Blancos bakal menghadapi masalah besar. Sebab hanya ada Nacho Fernandez dan Eder Militao sebagai pelapis. Keduanya belum selevel Ramos. Kabarnya Madrid mengincar David Alaba dan Pau Torres. Tetapi bukan berarti mereka bisa membiarkan kontrak Ramos habis. Karim Benzema akan diadili atas kasus pemerasan. Striker Real Madrid, Karim Benzema akan diadili atas dugaan pemerasan terhadap Mathieu Valbuena pada 2015 silam. Dilansir dari AFP, pengadilan Prancis akan kembali memanggil Benzema dalam waktu dekat untuk menjalani sidang terkait kasus pemerasan ini. Tak lama setelah kabar tersebut beredar, pengacara Benzema, Sylvain Cormier, langsung mengeluarkan pernyataan tentang kasus ini. Menurut Cormier, pemanggilan ini tidak masuk akal. Pasalnya dia merasa kalau Benzema hanya bermaksud untuk menolong Valbuena. Lionel Messi bahagia lagi, batal tinggalkan Barcelona. Barcelona menyuguhkan salah satu permainan terbaik mereka musim ini ketika menundukkan Athletic Bilbao 3-2 di San Mamés, Kamis 7 Januari. Bukan hanya soal permainan, juga soal senyum Lionel Messi. Dia kembali jadi bintang utama tim, terlibat pada ketiga gol Barca. Messi sempat kesulitan mencetak gol di beberapa bulan awal. Sekarang dia sudah jadi salah satu top scorer. Terlebih, Messi pun mendapatkan partner baru dalam diri Pedri. Kombinasi keduanya terlihat apik, bahkan lebih baik dari duet Messi Coutinho atau Messi Griezmann. Jika terus seperti ini, sepertinya Barca boleh optimis Messi bakal bertahan lebih lama lagi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!